Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Tani pencinta kopi di seluruh tanah air. Saya ucapkan selamat siang juga kepada teman-teman subscriber channel Kopi Jalan Express Oke Sobat Tani, masih di edisi hari Rabu tanggal 13 Agustus di tahun 2025. Di sini saya akan sharingkan kepada Sobat Tani jenis klon yang tangguh terhadap cuaca ekstrim atau cuaca kemarau basah, kemarau tapi banyak penghujan. Itulah banyak Sobat Tani kita yang menamakan kemarau basah. Dan kemarin banyak juga yang menanyakan solusinya mengatasi cuaca ekstrim seperti ini. Kita akan sharingkan dan sekaligus kita akan review klon yang mampu beradaptasi di cuaca kemarau basah. Oke Sobat Tani, untuk videonya jangan skip supaya tidak terjadi gagal paham ya Sobat Tani, serta kita akan sepilkan kembali pemupukan. Baik Sobat Tani, langsung saja kita review klonnya. Oke, ini ya Sobat Tani, inilah klon tangguh, klon daun lebar. Sudah terbukti untuk pembungaannya, tingkat keberhasilannya lumayan tinggi ya. Dan ini klon daun lebar ini terbukti di dompolan terbanyaknya terdapat 66 butir ya satu dompol ini. Nih bisa Sobat Tani lihat calon tangkai buah. Di kanan ada 5 tangkai, di kiri ada 5 tangkai calon buahnya. Yang mana dalam satu tangkai ini klon daun lebar ini mampu di 6 butir, bahkan lebih, ada yang 7 butir. Katakanlah kita pukul ratakan 6 butir saja. Jadi 6 kali 5 30 ya Sobat Tani. Yang ini 6 kali 5 30, maka total 60 butir. 60 butir ya Sobat Tani yang seperti ini. Dan kalau yang 4 ini 4 tangkai, 4 kali 6. Jadi yang sebelah sini 24 dan yang sebelah sini 24, berarti 48 butir ya. Oh ternyata ini masih sama saja 5 ya, 1 2 3 4 5 tuh nyumput ya Sobat Tani. Oke, jadi seperti itu. Nah seperti Sobat Tani ketahui bahwa untuk bisa mencapai 1 kilo itu, jika yang satu dompolnya ini hanya 20 butir, maka yang dibutuhkan kita itu adalah 100 butir yang bijinya 2. Itu nantinya akan menghasilkan 1 kilogram biji ceri kering ya. Kering, bukan basah. Nah ternyata kalau di daun lebar ini bisa menghasilkan satu dompol ini 50 dipukul ratakan. Nah bisa bayangkan Sobat Tani ya, berarti kita hanya membutuhkan 42 dompol 1 kg untuk diklon jenis daun lebar ini, karena per dompolnya itu mampu dirata-ratakan 50. Apalagi didukung dengan pupuk dan penyetingannya ya. Penyetingannya tepat, penyimpanannya tepat, maka itu akan tercapai satu dompol ini 50 butir ya Sobat Tani. Oke, inilah klon unggulan, klon daun lebar yang sudah terbukti mampu beradaptasi di cuaca ekstrim seperti di sekarang ini ya Sobat Tani. Ini cuacanya mengkhawatirkan, akan tetapi kita hanya bisa mengupayakan, mengikhtiarkan tentang cara wiwil kita. Untuk yang banyak pepohonan usahakan dipangkas ya Sobat Tani jika ada cuaca kemarau basah seperti ini, dan pupuknya juga kita upayakan kasih
pupuk KCL ya, karena sangat-sangat ekstrim ya ketika pembungaan sekarang ini. Teman saya mengeluhkan untuk di klon rupe banyak yang bosok katanya. Kita cek di klon daun lebar ini, alhamdulillah masih aman ya. Tuh, masih aman. Dan jika ada yang ini ya sobat tani mau menggunakan insektisida, mau menyemprot, boleh ya. Ketika bahan masih seperti ini boleh. Siapa tahu banyak hama tuh, hama juga bisa menyebabkan terjadinya busuknya bunga. Seperti itu. Tuh ya, alhamdulillah kalau di klon daun lebar tingkat keberhasilan pembungaannya lumayan. Ya. Walaupun cuacanya kemarau basah. Dan untuk sobat tani yang menginginkan entres, kalau di bulan sekarang belum ada ya sobat tani. Paling cepat di bulan 12 untuk entres, bulan 1 dan bulan 2. Seperti itu untuk infonya. Dan nanti selalu akan kita kasih info jika antresnya sudah melimpah. Kita akan infokan lewat tentunya channel Kopi Jalan Ekspres ini, dan saya akan upayakan nomor WhatsAppnya juga. Untuk sekarang masih jauh ya sobat tani, sekarang masih bulan 8 tanggal 13. Nanti di bulan 12 1 dan 2 kita upayakan untuk entres klon daun lebar dan klon-klon yang lainnya. Ini klon daun lebar nih. Dan ini di ketinggian 1100. Ada yang sudah moto yuyu pembungaan pertama, ada yang masih seperti ini juga nih, hamil muda ini namanya, belum hamil tua. Kalau hamil tua ada yang menamakannya putih lilin. Nih, moto yuyu klon daun lebar ya. Jadi sudah saatnya untuk sobat tani memilih klon yang tangguh terhadap cuaca ekstrim. Ini klon daun lebar, kemarau tapi basah ya. Baik sobat tani, ini ada hamanya ya, ada ulatnya tuh. Jadi yang hama ulat seperti ini nih, ini kalau kita tidak lakukan penyemprotan, ini akan mengakibatkan terjadinya pembusukan bunga. Ini contoh nih. Tuh. Ini ada ulatnya ya tadinya sobat tani ya. Oke. Tuh, seperti ini alhasil. Jadi busuknya calon buah ini, moto yuyu kita ini, bukan disebabkan dari cuaca juga, jadi disebabkan oleh hama. Itu pun bisa jadi ya sobat tani tuh, seperti sobat tani saksikan sama-sama tuh. Ini kalau ini efek dari hama. Ketika musim penghujan atau kemarau basah itu memang segala hama itu datang ya sobat tani, baik hama ataupun jamur. Karena jamur upas pun cepat sekali menyebar. Ada salah satu komentar sobat tani kita yang mengeluhkan, "Mas, punya saya kopinya layu." Nah, itulah yang diakibatkan oleh penyebaran virus jamur patogen di dalam tanah, itu cepat menyebarnya. Kalau kemarau itu terjadi pergerakan yang sangat lambat ya. Karena virus itu sendiri akan mati di suhu yang panas, tentunya di suhu tertentu. Ketika panas melebihi dari 40, maka itu akan mati ya, sulit berkembangnya. Makanya ketika musim penghujan itu banyak sekali kopi kita justru yang layu, sakit ya, kalau banyak jamurnya.
Untuk yang sudah terkena jamur itu sangat sulit sekali ya diatasi atau diobatinya. Kita hanya bisa mencegah saja, yaitu menggunakan fungisida anpus. Ya, banyak di kios pertanian, tapi itu untuk anpus ya sobat tani, itu masih dalam kondisi dorman atau istilahnya mati suri, belum aktif. Maka perlu pengaktifasian dengan cara-cara tertentu, harus diaktifkan dulu ya untuk jamurnya. Karena anpus itu mengandung jamur trichoderma, yang mana trichoderma itu rajanya dari segala jamur. Jika sudah diaktifasi, baru kita semprotkan ke lahan perkebunan kita yang terkena jamur patogen itu ya, supaya mampu mengatasi yang namanya layu fusarium di kopi. Itu sama saja yang berada di pohon ya, yang menyerang pohon pisang itu sama saja. Kalau di cabai sama saja, ada juga layu fusarium itu. Namanya jamur patogen, dan kita bisa mengatasinya dengan si rajanya jamur trichoderma ya. Maka harus diaktifasi, dan kita belum buatkan tutorial aktivasinya anpus, dan jika ada yang request nanti akan kita buatkan tutorialnya seperti itu sobat tani. Karena kalau tidak diaktifasi anpusnya nanti boros ya sobat tani, namanya pemborosan menggunakan pemakaian fungisidanya itu memang dari pertaniannya itu harus diaktifasi dulu ya untuk fungisida anpus, barulah kita gunakan. Oke sobat tani, menjawab salah satu pertanyaan sobat tani kita yang menanyakan, Mas, bolehkah kita melakukan pengocoran 1 bulan sekali menggunakan NPK 1616? Oke, jadi saran saya sobat tani, untuk menggunakan pupuk kimia itu kita jangan terlalu berlebihan. Jika sobat tani ada tuh pupuk kompos atau seperti kohe ayam atau kohe kambing, pakai itu saja untuk pupuk dasar tuh bagus. Adapun untuk menggunakan NPK 1616 seperti Yaramila atau NPK Gresik, ada juga NPK Grower, itu pengocoran harus menggunakan takaran dosis ya. Kita harus memperhatikan kondisi lingkungan juga ya. Kalau berlebihan itu biasanya kurang baik juga. Dan tentunya pada saat pengocoran, nah seperti ini bahannya ya sobat tani. Ketika seperti ini nih, boleh dilakukan pengocoran sampai nanti buahnya menuju fase penuaan ya, barulah kita hentikan. Ketika sobat tani bertanya, Mas, bulan berapa buah kopi itu menuju fase penuaan? Biasanya terjadi di bulan 4 ya sobat tani ya. Terjadi di bulan 4, maka itu kita hentikan untuk pengocoran baik pemupukan menggunakan pupuk buah. Kita beralih ke pupuk penyubur nanti di bulan 4 seperti nitrea atau urea itu ya. Tujuannya adalah memanjangkan bahan benol yang sudah kita simpan untuk bahan lanjutannya, supaya ketika kita sudah melakukan pementikan pertama itu, untuk bahan yang akan lanjut ke B2 tidak mengalami stres. Itu tujuannya ya sobat tani. Baik sobat tani, sekali lagi, jadi kita menggunakan pupuk itu harus tahu maksud dan tujuannya. Jadi jangan salah lagi. Walaupun pupuk sobat tani itu menggunakan pupuknya itu bagus seperti 1616, Mutiara 1616 ya, atau NPK Grower,
Jika kita tidak tepat memberikan pemupukannya, maka di tanaman kita akan kurang tepat. Yang terjadi hanyalah mubazir ya, kita mengeluarkan modal itu sudah cukup banyak, tetapi hasilnya tidak maksimal. Maka dari itu harus melihat kondisi bahannya dulu yang akan kita pupuk. Seperti itu Sobat Tani. Oke Sobat Tani, jika Sobat Tani bingung mau menggunakannya, bingung mau mengaplikasikannya untuk pupuk, step by stepnya selalu stay tune terus di channel ini, karena channel ini selalu update setiap hari dan selalu memberikan semangat edukasi tentunya untuk Sobat Tani kita semua yang tentunya masih mau belajar dan memperagakannya di kebun Sobat Tani masing-masing. Silahkan ya, nanti kita akan selalu sharingkan tentang wiwilnya, tentang penyambungannya yang tepat, tentang penyunatan bahan, tentang pemupukan ya. Kalau di tempat saya bahan yang seperti ini sudah saya pupuk menggunakan kemarin NPK Grower dan KCL. Oke, sudah kita sharingkan juga untuk videonya. Sudah kita publik, silahkan monggo dicek saja. Seperti itu Sobat Tani. Baik Sobat Tani dan teman-teman, mengingat durasi yang lumayan panjang, jadi untuk konten video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil dari konten video kali ini. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.